Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan production forecasting menggunakan software Oilfield Manager. Yang pertama kita memilih directory dan kita namai reservoir. Saya memilih directory tempat di mana saya menyimpan database. Kita klik OK, maka software akan membaca database secara otomatis. Klik OK. Selanjutnya kita melakukan import data dari database ke dalam software Oilfield Manager. Selanjutnya kita memilih table type. Karena table kita, data kita merupakan monthly production, maka kita pilih monthly. Nah. Selanjutnya OFM akan membaca terdapat ada well, date, oil rate, liquid rate, water injection rate, cumulative oil, WOR, water cut, dan oil cut. Selanjutnya klik OK. Nah, setelah data terimpor, coba kita cek menggunakan report. Kita pilih date, kita pilih oil rate, water rate, liquid rate, water injection, cumulative oil, water cut, oil cut, dan WOR. Klik OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa software OFM telah membaca data dari database. Setelah melihat report, kita lakukan plot terhadap production rate. X-axis kita sebagai date, dan kita pilih variabel oil rate, water rate, dan liquid rate. Klik OK. Kita properties. Untuk production water rate kita warnai biru. Untuk oil rate kita warnai hijau. Dan untuk liquid rate kita warnai magenta. Di sini dapat diketahui bahwa terdapat dua periode decline. Yang pertama yaitu natural decline. Dapat kita lihat di sini. Dan yang kedua adalah water flooding decline. Di mana terdapat perbedaan. Saat natural decline, production rate turun dengan cepat. Dan saat water flooding decline, decline produksi tidak terlalu curam penurunannya. Dan ditandai dengan adanya produksi water rate. Ini harga water rate ini semakin lama semakin tinggi. Ini mengindikasi adanya proses water flooding. Dan selanjutnya kita melakukan production forecasting. Ada menu home, kita pilih forecast, kita pilih yes. Nah, di sini kita memilih skenario. Kita rename, yaitu kita akan melakukan forecasting menggunakan decline curve analysis. Kita pilih edit. Nah, di sini phase analysis adalah oil, time merupakan date, cumulative oil, kita pilih production data, cumulative oil,
data yang sudah kita input tadi sebelumnya, dan oil rate merupakan production data oil rate. Pada historical regression kita pilih rate versus time. Dengan metode pemilihan kurvanya kita default saja, base method. Dan pada menu forecast kita set limit sebesar 10 barrel oil per day dan limit waktunya sebesar 1000 tahun. Pada menu calculate kita default saja, klik OK, close. Nah, di sini telah terdapat grafik oil rate versus date pada grafik semi-log plot. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan base oil dengan empirical solution. Analisis merupakan rate versus time. Kali ini saya memilih yearly nominal. Di sini saya menggunakan kurva hyperbolik karena reservoir ini merupakan telah dilakukannya water flooding pada reservoir ini. Sehingga saya menggunakan kurva hyperbolik. Dan harga B yang saya gunakan sebesar 0,25 mengacu pada referensi yang saya baca. Oke. Setelah itu, saya melakukan analisa terhadap oil rate, di mana memilih periode pada histori yang mempresentasikan periode yang akan datang. Di sini saya memilih periode saat tahun 2017 hingga tahun 2018, yang menurut saya periode ini merepresentasikan decline pada masa yang akan datang. Kita sesuaikan. Nah, pada software OFM, hasil dari forecasting akan otomatis berada pada legend di sebelah sini, di mana dengan harga B 0,25 akan menghasilkan nominal decline sebesar 0,34 per tahun dengan key initial 1419 BBL per day dan waktu start forecasting yaitu bulan 6 tanggal 30 tahun 2020. Dan tadi dengan economic limit sebesar 10 barrel oil per day didapatkan harga EUR sebesar 20 mm STB. Dan akhir dari produksi reservoir ini yaitu saat bulan 3 tanggal 31 tahun 2049. Nah, berikut merupakan forecasting menggunakan decline curve analysis. Selanjutnya kita melakukan forecasting menggunakan model water oil ratio analysis. Kita rename water oil ratio. Kita ke properties. Paste kita pilih water oil ratio. Kita masukkan data. Oke. Feed type kita pilih semi-log dengan metode manual. Start WOR option kita from feed. Dan end of water oil ratio kita set limit dengan harga water cut 95% menghasilkan harga WOR 19. Setelah itu kita sesuaikan tren garis lurus sesuai dengan data.
Setelah sesuai, kita bisa melihat hasil harga EUR sebesar 22,24 mm SDB dengan end of water oil ratio senilai 19. Selanjutnya, kita melakukan forecasting menggunakan oil cut versus cumulative oil. Properties, pace kita pilih water cut, feed type kita pilih semi-log, method manual, dan start water cut from feed, end of water cut kita value kita 95%. Kita sesuaikan tren garis lurus. Di sini terdapat hasil harga EUR sebesar 19,22 mm SDB dengan economic limit water cut sebesar 95%. Selanjutnya kita melakukan forecasting menggunakan oil cut versus cumulative oil. Kita properties, pace, kita oil cut, kita masukkan data, oke. Feed type kita pilih linear, manual, dan start oil cut from feed, and water cut. Oil cut maksud saya value 5% karena harga water cut limitnya 95%. Kita sesuaikan trend line dengan data. Dan didapatkan hasil EUR senilai 20,18 mm SDB. Dan berikut merupakan cara melakukan production forecasting menggunakan software Oilfield Manager. Terdapat decline curve analysis, water oil ratio, water cut, dan yang terakhir adalah oil cut.